Kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak semakin membuka diskusi publik mengenai transisi penggunaan mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik. Wacana ini pun akhirnya sejalan dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Sejumlah pihak menganggap ini bentuk konsistensi dan juga komitmen pemerintah dalam hal percepatan transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan yang dianggap lebih ramah lingkungan. Kita bahas hal ini bersama dengan Hageng Nugroho, tenaga ahli utama Deputi 1 KSP, dan juga Surya Dharma, pengamat energi terbarukan. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya sapa Pak Hageng terlebih dahulu. Pak Hageng, kalau melihat gejolak harga minyak dunia saat ini, sejumlah produsen mobil ramai-ramai memperkenalkan mobil listrik andalan mereka di pasaran. Tapi sudah sejauh mana kesiapan Indonesia dengan industri ini sampai Presiden akhirnya mengeluarkan instruksi untuk mengganti kendaraan dinas ASN menjadi mobil listrik? Pertama kita perlu lihat dulu, Pak, kesiapan. Kalau ditanya kesiapan, mau nggak mau semua negara akan transisi ke arah situ. Kalau kita perlu lihat trennya memang secara global seperti itu. Indonesia sendiri telah mengeluarkan Perpres di tahun 2019 nomor 55 tentang percepatan implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, dari Perpres itu kita juga sudah menyiapkan roadmap-nya, kita lalu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan, dan keluarlah Inpres nomor 7 tahun 2022 ini yang intinya mendorong instansi pemerintah, Pemda, dan juga BUMN, termasuk TNI Polri, untuk berangsur-angsur, ininya berangsur-angsur dan bertahap menggunakan kendaraan bermotor listrik. Jadi memang benar banyak brand sudah dipasarkan, tapi kita juga harus melihat bahwa kesiapannya berangsur-angsur akan dicukupi. Skemanya bermacam-macam, nanti kita lihat perkembangannya ke depan lebih detail akan ada dari dalam biasanya industri itu akan mengikuti demand-nya. Nah, demand ini sekarang di-create secara tidak langsung oleh pemerintah dengan menggunakan Inpres ini. Nah, otomatis apabila demand-nya ada, industri akan berkembang dan tentunya akan kesiapan ini juga akan segera tercukupi lah. Ada kesiapan-kesiapan yang cukup. Itu kira-kira. Baik. Pak Surya, bagaimana kemudian menanggapi hal ini? Anda melihat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia yang saat ini dianggap masih terabaikan. Apakah dengan keluarnya instruksi ini betul mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam beberapa tahun, 10-20 tahun ke depan? Baik, saya kira yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita memang sudah pada tahap ingin melaksanakan transisi energi secara konsisten, ya. Sejak tahun 2014 ketika keluarnya PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, memang sudah ada amanah yang sangat tegas disebutkan bahwa energi terbarukan itu harus meningkat pemanfaatannya 23% tahun 2025 dan 31% tahun 2050. Tetapi ketika perjanjian Paris ditandatangani tahun 2015 dan Indonesia meratifikasi perjanjian itu melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, ini ada beberapa kewajiban yang kita lihat. Konsekuensi dari kewajiban itu adalah bahwa kebijakan energi nasional yang sudah ada itu memang belum cukup, apalagi kemudian dicanangkan apa yang disebut dengan net zero emission, ya, tahun 2060 atau lebih awal. Dan itu adalah merupakan ambisi Indonesia yang sudah disampaikan di dalam COP26 tahun 2021. Konsekuensi dari upaya pencapaian net zero emission itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bahwa target energi terbarukan itu tidak cukup seperti apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional. Yang kedua, tentu harus ada penurunan penggunaan batu bara, ya, yang sekarang saya kira mendominasi penggunaan listrik secara nasional. Lebih dari 63% listrik kita secara nasional itu adalah bergantung kepada batu bara, dan batu bara itu adalah pengemit
emisi karbon yang cukup besar. Mhm. Nah, ini adalah dua sisi yang tentu saling bertentangan gitu. Sisi satu ingin menurunkan emisi, sisi lain kita justru menggunakan listrik yang berasal dari batu bara. Nah, kemudian konsekuensi dari itu adalah kita lihat di dalam pemanfaatan energi terbarukan itu atau transisi energi adalah tentu akan ada peralihan penggunaan ya dari yang sekarang dari energi fosil ke energi terbarukan. Dari paling tidak dari dua sektor. Sektor yang pertama adalah dari sektor ketenaga listrikan, yang kedua adalah dari sektor transportasi. Baik. Dan baru yang ketiga itu adalah sektor industri. Nah, dari kedua sektor ini tentu saja harus ada penurunan emisi yang sangat signifikan, terutama dalam hal penggunaan energi fosil. Untuk listrik itu harus ada penurunan batu bara, kemudian untuk transportasi harus ada penurunan penggunaan minyak dan gas. Nah, dari kedua sisi ini kemudian kita lihat sekarang pemerintah berupaya untuk melakukan tahun 2019 yang lalu sudah ada Perpres nomor 55 ya Pak Hageng ya. Perpres 55 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik yang berbasis baterai. Kemudian hari ini atau Kemarin. dalam minggu-minggu ini keluar Inpres nomor 7 ya. Dan ini tentu konsekuensinya adalah harus berkorelasi positif dengan penurunan emisi. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan. Kalau ini dipercepat penggunaan kendaraan listrik, sementara listriknya masih dominannya menggunakan batu bara, ini merupakan tantangan yang sangat besar saya kira bagi pemerintah ya. Dalam upaya untuk mencapai net zero emission. Nah, ini apa yang harus dilakukan saya kira nanti harus kita diskusikan lebih banyak pada tahun sekarang dan untuk masa yang akan datang. Baik. Pak Hageng, tapi kalau kita berbicara soal persiapan, kemudian termasuk dengan anggaran, hingga saat ini berapa besar stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk kendaraan listrik beserta dengan industrinya? Jadi begini Mbak, kalau bicara stimulus ini sebenarnya ada dua, fiskal dan non-fiskal. Kalau bicara besarannya, memang tidak ditentukan di awal besarannya. Namun stimulus ini kalau fiskal itu bisa berupa tax allowance atau tax reduction atau juga berupa insentif lain misalnya dengan pajak atau juga pajak pembelian ya. Kalau tax allowance dan tax holiday bisa juga untuk industri pionirnya itu juga bisa diberikan. Nah, sejauh ini pemerintah sudah ada dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan sudah memberikan insentif tersebut karena ini merupakan industri pionir sehingga diberikan insentif tersebut. Kalau menghitung besarannya ada hitungannya tapi masih prognosa dan itu belum bisa dilihat kepastiannya seperti apa tergantung dari industrinya yang memanfaatkan. Seperti itu, Mbak. Oke, insentif yang mendukung skenario transisi energi ini kemudian juga akan mengubah skema PPNBM begitu Pak Hageng? Nah, untuk memudahkan nanti masuknya mobil-mobil listrik atau kendaraan listrik ke Indonesia. Salah satu opsi memang itu, tapi kami melihat belum diputuskan. Kita sedang sedang membahas di dalam internal pemerintah, di-lead kemarin oleh Kementerian Koordinator Maritim untuk membahas apa saja sih insentif baik fiskal maupun non fiskal yang bisa diberikan. Memang belum diputuskan, tapi sejauh ini pemerintah komit dan akan terus berusaha untuk mencukupi itu. Artinya begini, pemerintah ini mengeluarkan instruksi itu berupa peraturan yang binding sebenarnya, binding di dalam internal pemerintah. Dari situ dibutuhkan hal lain, yaitu insentif yang juga mendukung agar memudahkan kementerian ataupun BUMN ataupun Pemda ataupun siapapun untuk bisa beli kendaraan bermotor listrik itu. Jadi ada dua sisi, jadi dari sisi pemerintah beri yang
peraturan, tapi nanti didorong dengan insentif, termasuk ini untuk industri. Privilege yang diinginkan adalah seperti ini, bukan privilege. Maksudnya mekanisme yang diinginkan adalah apabila pemerintah ini bisa menjadi initial market, maka akan memicu dari industrinya. Industri ini akan berkembang, baik maksudnya industri untuk produknya, industri baterainya, dan juga industri chargingnya, SPKLU-nya sendiri. Sehingga ini meets all the demands yang dibutuhkan, dan ke depan mungkin skenario-nya trennya akan menaik dan bagus. Baik. Itu sih Mbak. Baik, saya kembali lagi ke Pak Surya. Kalau tadi Pak Surya mention begitu ada sejumlah tantangan termasuk yang disebutkan oleh Pak Hageng, masih banyak waktu untuk merumuskan skema yang tepat dalam proses transisi energi ini. Kemudian butuh waktu berapa lama yang ideal untuk nantinya setelah ini kebijakan atau instruksi ini dilakukan kepada ASN, transisi ini nantinya akan diperlebar ke masyarakat. Transisi energi berkelanjutan khususnya dalam hal industri kendaraan listrik ini, termasuk dengan menyusun skenario, mendapatkan investasi dan lain-lain. Berapa lama waktu yang ideal, Pak Surya? Saya kira ini dua hal yang berbeda ya, dari sisi transisi dan penggunaan energi listrik. Ini saya katakan kalau terlalu cepat kita mengalih kepada penggunaan mobil listrik, sementara di sisi lain kesiapan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan itu belum berjalan, belum dipersiapkan dengan baik, maka nanti kita akan berhadapan dengan dengan hal yang kurang lebih sama ketika kita dulu berpindah dari minyak tanah ke gas, ya kemudian beberapa tahun kemudian kita menghadapi masalah yang sama. Jangan sampai hal ini juga terulang gitu ya. Terulang untuk kasus sekarang kita gunakan engine vehicle gitu, nanti kita pindah ke EV ya. Yang EV itu semuanya bergantung kepada listrik, dan listrik itu semuanya, kalaupun bukan semuanya, kalau sekarang itu kan 86% itu bergantung kepada energi fosil, dan fosil itu minyak itu sebagian besar kita impor, dan akhirnya kita nggak keluar dari situasi hal-hal yang semacam ini gitu ya. Saya ingin mengatakan seharusnya pemerintah itu bisa melihat dari dua hal. Yang pertama, persiapan ke pemanfaatan energi terbarukan, seberapa lama dan seberapa banyak yang sudah disiapkan, dan nanti tentu akan berkorelasi dengan berapa banyak energi dari fosil itu akan berkurang. Sekarang kan pemerintah sudah membuat, PLN juga sudah menyusun, ya ada coal phase out. Coal phase out itu yang disusun oleh PLN, apakah itu berkorelasi positif dengan kesiapan energi terbarukan untuk masuk? Nah, itu menjadi sebuah tantangan lain. Kita tahu bahwa untuk membangun katakanlah PLTA saja itu butuh waktu yang tidak singkat gitu ya, butuh waktu 6, 7 tahun, 8 tahun. Kemudian kalau kita bangun geothermal, panas bumi itu bisa butuh waktu 8, 10 tahun. Ini pengalaman nih yang ada sekarang ini. Kecuali kita pakai energi matahari, solar. Itu bisa 2 tahun dan selesai. Persoalannya solar itu kan intermittent. Nah karena itu ini perlu kesiapan. Mestinya saya kira Pak Hageng akan sangat baik kalau ini dihitung dua-duanya. Berapa lama dibutuhkan kesiapan energi terbarukan sampai bisa menggantikan energi fosil, dan sejalan dengan itu pula kemudian penggunaan mobil listrik itu juga secara perlahan-lahan. Jadi tidak dilakukan secara serta-merta. Baik sekarang dijadikan role model gitu ya, semua pemerintah harus menggunakan mobil listrik. Yang kita khawatir nanti karena ini sudah menjadi role model, nanti masyarakat berbondong-bondong pindah dan kemudian ternyata kita nggak siap. Listrik nggak siap, kemudian baterainya nggak siap dan sebagainya. Ini akhirnya kita berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, semuanya bermasalah gitu. Saya kira ini hanya tantangan aja. Pak Surya, melihat Anda katakan tadi kesiapan dari transisi energi terbarukan di Indonesia, artinya instruksi, dengan kata lain, instruksi pemerintah, instruksi presiden untuk mengganti kendaraan dinas ASN menjadi kendaraan listrik berbasis baterai ini masih sangat prematur begitu untuk dilakukan?
kurang lebih bisa begitu gitu. Mestinya kan disiapkan dulu perangkat yang menyiapkan ke situ sehingga transisi bisa berjalan. Kemudian instruksi presiden ini kemudian dilakukan juga secara transisional. Jadi tidak serta-merta. Apalagi dari sisi anggaran tadi kan kita dengar bagaimana wali kota mengatakan bahwa belum siap ya dengan anggaran. Itu faktor lain lah. Tapi dari sisi instruksi ini yang akan menjadi role model bagi masyarakat, ini juga perlu kehati-hatian kalau saya pikir ya. Baik. Pak Hagang mungkin bisa merespon, menanggapi pernyataan yang disampaikan Pak Hagang mengenai tadi kesiapan dari transisi energi terbarukan yang nampaknya instruksi ini menjadi sangat prematur dikeluarkan. Ya, sangat bisa kami respon, Pak. Jadi saya katakan itu sebenarnya kalau hanya untuk instruksi penggunaan kendaraan bermotor listrik, itu yang dibutuhkan hanya suplai listriknya. Tapi kalau Pak Surya Dharma lebih jauh lagi, itu melihat bagaimana suplai listriknya itu juga green. Karena yang diinginkan adalah net zero emission. Net zero emission kita itu targetnya di 2060. Jadi Mbak, kalau bisa kita sampaikan, di RUPTL yang disusun oleh PLN dari 2021 hingga 2030, itu sudah cenderung hijau. Artinya gini, pembangkit yang akan dibangun semuanya renewable. Tidak lagi akan membangun pembangkit yang menggunakan batu bara. Lalu yang kedua, pada saat yang bersamaan Inpres keluar, pemerintah juga mengeluarkan Perpres tentang pengaturan EBT. Termasuk di dalamnya rencana phasing out atau early retirement dari PLTU dan juga tarif yang akan dibeli, tarif yang pembelian yang akan digunakan untuk dari renewable energy. Artinya di situ diatur secara lengkap bagaimana strateginya, terus kapan kita akan early retirement PLTU, dan juga sudah diatur juga sekarang industri EBT juga akan berkembang karena sudah diatur juga tarifnya. Jadi kenapa ini diluncurkan bersamaan antara Inpres dan Perpres itu, karena yaitu momennya pas dan itu tepat. Kita sudah memikirkan apa yang dipikirkan Pak Surya tadi. Jadi tidak, menurut kami tidak ada yang miss dari tidak ada yang miss dan juga tidak ada yang tidak tepat momennya, karena justru ini momennya yang sangat tepat. Apalagi kita sekarang sedang dalam gegap gempita G20 di mana kita akan mendorong energy transition mechanism itu. Nah, jadi saya sendiri melihatnya ini momennya bagus, komitmen pemerintah kuat, dan masyarakat juga sedang ingin melihat sesuatu yang baru. Kalau boleh saya tambahkan satu hal. Keinginan kita menggunakan kendaraan bermotor listrik itu bukan hanya untuk mengejar net zero emission, tapi juga yang paling penting adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap fossil fuel. Jadi, sebagaimana kita tahu, kita saat ini negara kita menjadi net importers dari minyak yang digunakan sebagai bahan baku kendaraan. Nah, kalau kita tidak lakukan perbaikan atau bukan pembatasan, ya saya bilang perbaikan cara bagaimana kita menggunakan kendaraan, maka kita akan terus menjadi net importers dan itu akan berat. Baik. Di sisi lain nih, hal yang bagus ya muncul sekarang bahwa ada kendaraan bermotor listrik, dan ini menjadi satu momen yang tepat. Menurut saya pemerintah sangat delicate atau sangat prominent dalam sangat menghitung ini dengan baik gitu, bahwa ini menjadi satu opportunity untuk kita bersama maju. Jadi dapat dua, penurunan emisi juga, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak juga. Jadi ini ada triple dividend sebenarnya juga yang bisa dapat kalau ada nanti industri baterai kita, ada tenaga kerja kita, dan banyak yang bisa kita dapatkan sebenarnya Mbak dari proses pengembangan kendaraan bermotor listrik ini. Seperti itu Mbak. Baik.
setelah kita tahu instruksi ini dikeluarkan, impres ini dikeluarkan dalam rangka tadi, kalau ngomongin soal transisi energi mungkin butuh waktu yang lebih banyak lagi ya Pak Hageng, Pak Surya. Tapi dengan adanya impres ini nantinya roadmap transisi energi ini akan seperti apa Pak Hageng? Jadi begini Mbak, ngomong roadmap transisi energi dengan ngomong roadmap kendaraan, ini dua hal yang berbeda Mbak. Oke. Saya jelaskan dulu. Jadi ini yang kecilnya Roadmap begitu ya? Ya, jadi roadmap transisi energi itu, ini kita susun dalam rangka, kita mengurangi emisi secara total, untuk ratifikasi Paris Agreement. Saya jelaskan juga nih, dulu kita emitters terbesarnya itu dari deforestasi. Lalu nomor 2 dari energi sektor. Mengapa kita sangat ingin menurunkan juga dari energi sektor. Yang ketiga baru transportation, yang keempat bisa dari pertanian, dan ada 6 sektor yang kita terus laporkan secara berkala tiap 2 tahun kepada UNFCCC. Nah, ketika kita pada waktu itu energi ini menjadi nomor 2 sektor yang emisinya terbesar, kita susunlah itu hanya roadmap untuk penurunan energi dengan energi transition strategi dengan roadmap penurunan energi. Jadi kita punya RUN, kita punya RUPTL, kita punya skema early retirement dari PLTU. Ini kita susun dalam rangka itu, termasuk bagaimana kita mendorong EBT-nya. EBT ini macam-macam, bisa dari air, surya, seperti sampaikan Pak Surya, dari angin juga ada, dari hybrid juga bisa. Jadi ini dulu untuk roadmap transisi energi. Lalu roadmap tentang kendaraan bermotor listrik ini adalah dari sisi demand kendaraan bermotor listrik ini kita juga kan Kementerian Perhubungan sudah membuat roadmap-nya ini. Kenapa saya katakan tadi di awal beratur dan bertahap? Karena tidak serta-merta. Tadi seperti yang dikatakan pemerintah kota bahwa langsung hari ini gitu. Langsung besok, enggak. Ini bertahap. Bertahap berdasarkan satu kemampuan dan kemampuan anggaran tentunya. Yang kedua dari prioritasnya. Misalnya gini, kita melihat bahwa ada aturan tersendiri untuk penggunaan kendaraan atau dinas ini. Memang sudah waktunya ada penghapusan, yang dihapuskan mungkin digantinya dengan yang bermotor listrik. Kalau ada pengisian jabatan dengan eselon tertentu sudah digantikan dengan bermotor listrik. Artinya semua bertahap dan dengan prioritas, termasuk dengan anggarannya itu. Jadi tidak serta-merta 190.000 kendaraan dinas itu harus diganti di dalam 1 tahun ini. Roadmap itu mengatakan yang telah disusun itu bertahap secara sampai 8 tahun gitu Mbak. Itu kira-kira. Baik. Ini menjadi salah satu upaya yang sebenarnya harus diapresiasi begitu ya, melihat bagaimana komitmen pemerintah untuk percepatan transisi tadi menggunakan atau menuju penggunaan energi baru terbarukan. Kita lihat nanti ini baru kemarin dikeluarkan impres ini, kita lihat nanti eksekusi dan juga evaluasinya seperti apa, harus terukur pastinya dan bisa mengelola sistem energi yang baik untuk transisi ke energi terbarukan ini. Terima kasih narasumber saya malam hari ini ada Bapak Hageng Nugroho, tenaga ahli utama Deputi 1 KSP, kemudian Surya Dharma, pengamat energi terbarukan. Bapak-bapak selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat penjelasan saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Hageng.